Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah teman-teman, kita tentunya sudah tahu semua ya, kalau kasus soal Sambo masih belum selesai sampai sekarang ini. Dan banyak yang memberikan pertanyaan, apakah Sambo layak dihukum mati ya. Di sini kita tidak berbicara soal hukum teman-teman ya, karena kita bukan ahli hukum ya. Tapi di sini tentunya kita akan melihat bagaimana pandangan orang Kristen soal hukuman yang layak buat Ferdy Sambo dan kawan-kawan tentunya ya. Ya, maka itu sebabnya pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan atau membagikan kepada teman-teman semua bagaimana pandangan dari seorang murtadin ya. Sebenarnya ini murtadin maksudnya adalah dari Islam dan akhirnya menjadi percaya kepada Kristus ya. Dan pada kesempatan ini beliau akan memberikan pandangannya soal hukuman, maksudnya bagaimana kata Alkitab atau bagaimana pandangan orang Kristen mengenai hukuman yang layak untuk Ferdy Sambo, apakah dihukum mati atau bagaimana. Maka sebabnya kita akan melihat lewat video yang satu ini teman-teman ya. Oke, ini dia, kita akan lihat bersama. Nah, saya akan berbicara dari porsi saya, ya kan? Yaitu saya belajar teologi, saya sarjana teologi. Nah, bagaimana pandangan Kristen terhadap pidana mati? Ini dulu, nanti secara umum ya. Secara umum pandangan agama Kristen. Nanti kemudian secara spesifik kita lihat menurut Alkitab. Nah, Bapak Ibu, sahabat SBS yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pandangan agama Kristen tentang hukum pidana mati, hukuman pidana mati, ya, menegaskan bahwa hukuman bukanlah suatu balasan. Ini kita garis bawahi, bahwa hukuman bukanlah suatu balasan. Walaupun hukuman diperlukan untuk menyeimbangkan keadaan akibat dari kejahatan tersebut. Selanjutnya dalam agama Kristen juga diajarkan bahwa orang dapat mengampuni karena Allah telah mengampuninya. Jadi ini poin penting. Hukuman bukanlah suatu balasan. Walaupun itu diperlukan untuk menyeimbangkan keadaan akibat dari sebuah perbuatan kejahatan. Tetapi juga agama Kristen mengajarkan kita semua bahwa orang dapat mengampuni, ya kan? Harus mampu mengampuni karena Allah telah lebih dulu mengampuninya. Saya belum bicara kasus Ferdy Sambo dan kawan-kawan ya, saudara ya. Tapi ini dasar kita dulu ya, kita bicara dulu dasar bahwa hukuman bukanlah sebuah pembalasan, ya. Walaupun itu diperlukan untuk menyeimbangkan suatu keadaan akibat dari suatu perbuatan kejahatan. Dan harus juga kita ingat bahwa iman Kristen mengajarkan bahwa orang dapat mengampuni. Karena Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Ya kan? Jadi kita harus juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah saudara, terkait dengan hukuman pidana mati, terdapat dua pandangan. Yaitu yang mendukung dan yang menolak diterapkannya hukuman pidana mati. Bagi yang mendukung atau yang menerima diterapkannya hukuman pidana mati, dasarnya adalah penjahat yang telah melakukan kejahatan pantas dihukum. Bahkan dengan hukuman mati bila perlu. Hukuman mati merupakan pembalasan. Jadi ternyata hukuman mati merupakan
pembalasan. Nah, saudara, tetapi juga kita diajarkan bahwa setiap orang merupakan abdi Allah dan menjalankan hukuman Allah kepada mereka yang melakukan kejahatan. Terlebih lagi Allah memberi kuasa kepada negara untuk menghukum bagi siapa saja yang berbuat kejahatan. Dalam perwujudan akan hal tersebut, itu dituangkan dalam bentuk undang-undang, tentu dengan pandangan agama yang diyakini. Saya berharap Pak Maruli ini bisa masuk nih ya, karena seorang ya. Nah, di sisi lain, bagi yang menolak atau tidak setuju diterapkannya pidana mati, mereka beralasan bahwa hukuman mati tidaklah efektif dalam menangani kejahatan. Mengapa? Sebab hukuman mati, pidana mati tidak manusiawi. Ya kan? Dan mereka beralasan bahwa hukuman seumur hidup lebih tepat digunakan daripada hukuman mati. Saudara, apakah Ferdy Sambo nanti akan dijatuhkan hukuman mati oleh majelis hakim yang mulia? Ataukah hukuman seumur hidup? Tapi kalau kita lihat dari sejak awal, tentu PH-nya itu, penasihat hukumnya berusaha keras untuk ya mereka berjuang supaya Ferdy Sambo itu keluar dari jerat 340 ya, karena itu pasal primer ya. Nah, saudara, sekarang kita akan melihat apa kata Alkitab. Tadi kan pandangan secara umum tentang hukuman atau pidana mati ya. Jadi pandangan secara umum, pandangan agama Kristen secara umum. Jadi ada yang menolak, ada yang mendukung. Nah, sekarang mari kita lihat apa kata Alkitab. Saudara, kalau saya ketik, ya saya cari di Alkitab tentang hukuman mati, ini muncul banyak ayat. Ya, ada banyak ayat yang mendukung hukuman mati. Hukum Perjanjian Lama memerintahkan hukuman mati untuk berbagai perbuatan. Misalnya pembunuhan. Di Keluaran pasal 21 ayat 12 ya. Jadi Keluaran 21 ayat 12, siapa yang memukul seseorang sehingga mati, nah ya kan, pastilah ia dihukum mati. Jadi sudah pasti hukuman mati. Bukan hanya itu saudara, tetapi juga penculikan. Ya, penculikan di ayat 16, Keluaran pasal 21 ayat 16, siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti, sekali lagi, pasti dihukum mati. Kemudian juga di Keluaran pasal 21 ayat 15, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Nah, jadi saudara, siapa yang memukul ayahnya atau memukul ibunya sudah pasti hukuman mati dalam hukum Perjanjian Lama. Ya. Daripada dia jadi batu, ya kan, dikutuk jadi batu, itu kisah legenda Indonesia ya, si maling kundang ya, anak durhaka. Jadi saudaraku yang kekasih, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Ini perlu diketahui oleh anak-anak ya, jangan pernah memukul ayah atau ibu. Saudara akan dihukum dengan hukuman mati menurut hukum Perjanjian Lama. Kemudian di Keluaran pasal ya ada lagi nih, banyak ini saudara. Saya cuma ambil beberapa saja. Keluaran 22 pada ayat 19, siapapun yang tidur dengan seekor binatang, nah, siapa yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Di sini bahasa halusnya saudara, tidur. Tidur itu berarti ada aktivitas.
yaitu berhubungan seks dengan binatang. Itu pasti dihukum mati ya. Kemudian yang berzina, ya. Yang berzina itu juga dihukum mati di Imamat. Imamat pasal 20. Ya, ayatnya yang ke-10 ya, Imamat pasal 20. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Iya kan? Keduanya loh dihukum mati, bukan hanya yang satu, bukan hanya laki, tapi juga perempuannya, ya. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi keduanya loh. Jadi keduanya, pokoknya berzina, ya kan? Tapi Pak Pendeta, bagaimana kalau diperkosa? Kalau ada nenek-nenek mengaku diperkosa oleh berondong, ya apakah hanya berondongnya yang dihukum mati, ataukah juga nenek-neneknya dihukum mati? Nah, ini kita mesti perjelas lagi, ya. Di sini dikatakan bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain. Berarti kalau berzina itu suka sama suka, ya nggak ada unsur paksaan. Undang-undang kita ini udah ada nih ya, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Kemudian apalagi nih ya? Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, itu di ayat 11 ya, di Imamat 20. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Wow, ini hukum perjanjian lama loh saudara ya. Ayat 12 di Imamat pasal 20. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Ya, jadi baik seorang laki-laki itu maupun juga menantunya perempuan itu. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Apalagi nih, ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh, ini homoseksual ya. Jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati. Jadi LGBT itu harus dihukum mati kalau kedapatan melakukan aktivitas homoseksualnya itu. Ya, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ayat 15, Imamat 20. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Oh, tadi tidur ya. Tidur dengan binatang saja sudah dihukum mati. Nah, sekarang berkelamin, ya kan? Pastilah ia dihukum mati dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Haleluya. Waduh, ini memang ya. Nah, ya ini Lucy sudah menunggu ya. Ya, boleh dimunculkan nih ya. Shalom, Ibu Lucy. Sebentar, sebentar Pak. Shalom, shalom. Ya, sebentar dulu ya. Saya mau ini dulu nih. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dulu nih. Iya, nunggu di anu aja ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Ada banyak saudara, silakan. Oke. Nah, teman-teman, jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rusli Monoarfa, teman-teman ya, soal hukuman mati yang ada di dalam Alkitab, dan di situ jelas tentunya bahwa bagi mereka yang melakukan kejahatan apapun itu, ya beberapa tadi sudah dikatakan atau dibacakan, dan di situ memang jelas dikatakan bahwa pastilah dihukum mati. Nah, lalu bagaimana soal Sambo? Ya, teman-teman, kita tidak mau ya memberikan kepastian untuk hal itu. Yang penting kita sudah mendapatkan bagaimana referensi atau bagaimana menurut Alkitab soal mereka-mereka yang melakukan kejahatan, gitu ya. Soal Verdi Sambo, biarlah hukum yang berbicara soal itu, karena kita takut ini sensitif sekali teman-teman. Apalagi juga di channel saya ini ada Ibu Lince yang selalu mengomentari saya soal Verdi Sambo ini. Sebenarnya kita bukan mau
mengamati Bu soal Verdi Sambo ini, hanya memberikan pendapat saja. Ya, bagaimana menurut kita nih dengan apa yang sudah terjadi? Karena kan ini sama-sama orang Kristen loh, baik Verdi Sambo dan juga almarhum Brigadir J adalah sama-sama orang Kristen. Makanya kita di sini mau memberikan tanggapan kita, ya teman-teman ya. Dan untuk itu kiranya ya itu aja dulu ya teman-teman ya, karena anak saya lagi